Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila, NPM 5021209, kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN di SD, dosen pengampu Andri Valen Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban yang sangat mulia. Pancasila sebagai landasan negara membentuk identitas bangsa Indonesia, mengajarkan tentang persatuan, kesatuan, dan keselarasan dalam bermasyarakat. 5 sila Pancasila yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan pentingnya nilai-nilai luhur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Sila yang ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Sila yang keempat, pemilu masyarakat untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Yang kelima, memilih kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan meminta hal-hal pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, tadi kan Ibu sudah jelasin nilai luhur Pancasila. Sekarang, Ibu akan jelaskan contoh sikap mencerminkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap dari sila pertama yaitu: yang pertama, berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Kedua, toleransi beragama. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, mengedepankan nilai-nilai kebaikan, dan berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya, contoh sikap dari sila yang kedua yaitu: yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, genre, dan lainnya adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dalam keadilan. 2. Menghormati pendapat orang lain.
Sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan atau memaksa pendapat diri sendiri adalah wujud sikap yang mencerminkan rasa saling menghargai. Yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Mengeluarkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dari sikap kemanusiaan yang empati. Selanjutnya, contoh sikap yang ketiga, yaitu 1. Menghargai keberagaman budaya. Sikap menghargai dan mengenali keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sikap ini mengajarkan pentingnya memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Oke, selanjutnya contoh sikap dari sila keempat itu. Yang pertama, aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Sikap aktif dalam musyawarah dan memberikan pendapat konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Yang kedua, menghargai dan mendukung demokrasi. Menghargai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil dari suatu pemilihan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi. Sikap yang mengajarkan untuk selalu berdemokrasi secara adil, tidak melakukan kecurangan, dan menghormati hak suara setiap individu. Selanjutnya, contoh sikap dari sila kelima atau sila yang terakhir, yaitu 1. Mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Memegang prinsip bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau budaya, memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Kedua, menghargai hak asasi dan kehormatan. Menghormati hak asasi setiap individu dan menghindari perilaku diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, genre, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau gerakan keadilan sosial yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang kurang beruntung dan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Bersikap adil dan bertanggung jawab dalam pembagian sumber daya dan kesempatan sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Nah, itulah contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara. Setiap sila Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia, mengamalkan sikap-sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Ayo kita pasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman, nilai-nilai Pancasila, dan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila yang pertama, mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila yang kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila yang ketiga, menjenguk teman yang sakit.
Sila yang keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila yang kelima, mengendali pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.